Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang standar akuntansi keuangan Indonesia. Adapun pemaparan materi ini berguna untuk pengambilan nilai ujian akhir semester mata kuliah teori akuntansi dengan dosen pengampu Ibu Yuanisa Isanafi. Jadi, pertama kita akan membahas standar akuntansi keuangan berdasarkan Ikatan Akuntan Indonesia. Jadi berdasarkan IAI, itu sistem standar akuntansi keuangan yang ada di Indonesia itu ada empat, yaitu standar akuntansi keuangan internasional, lalu standar akuntansi keuangan umum, standar akuntansi keuangan untuk entitas tanpa akuntabilitas publik atau SAK-ETAP, dan standar akuntansi keuangan untuk entitas mikro, kecil, dan menengah atau SAK-EMKM. Nah, yang pertama itu kita akan membahas tentang SAK internasional dulu. Jadi, standar akuntansi keuangan internasional itu merupakan standar akuntansi di mana entitas yang harus mematuhi atau yang menggunakan standar ini ialah entitas dengan akuntabilitas publik seperti perusahaan yang terdaftar di pasar modal, perbankan, asuransi, dan badan usaha milik negara. Adapun standar akuntansi keuangan internasional ini mengacu pada International Financial Reporting Standards atau AFRS. Lalu yang kedua itu ada standar akuntansi keuangan Indonesia atau SAK umum. Nah, entitas yang menggunakan standar akuntansi umum ini ialah entitas yang tanpa akuntabilitas publik yang memilih untuk menyusun laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi keuangan umum. Adapun SAK umum ini mengacu pada pernyataan standar akuntansi keuangan atau PSAK yang disusun oleh Ikatan Akuntan Indonesia, di mana sebagian besar itu telah mengadopsi sistem AFRS. Lalu yang ketiga ada standar akuntansi keuangan untuk entitas tanpa akuntabilitas publik atau SAK ETAP. Nah, entitas yang menggunakan standar akuntansi ini ialah entitas yang tanpa akuntabilitas publik yang tidak signifikan dan tidak diwajibkan mengikuti SAK umum. Adapun standar akuntansi ini mengacu pada Ikatan Akuntan Indonesia dan disusun oleh IAI sebagai standar yang lebih sederhana dibanding SHK umum, tetapi tidak secara langsung mengacu pada IFRS. Terakhir itu ada standar akuntansi keuangan untuk entitas mikro, kecil, dan menengah atau SHK MKM. Nah, di sini yang menggunakan SHK MKM ini ialah entitas mikro, kecil, dan menengah yang tidak memiliki akuntabilitas publik seperti di UMKM kecil di Indonesia. Nah, adapun referensi dari SHK EMKM ini ialah standar ini disusun oleh Ikatan Akuntan Indonesia dengan mempertimbangkan kebutuhan dan karakteristik UMKM di Indonesia tanpa mengacu langsung pada IFRS. Nah, pembagian keempat standar ini bertujuan untuk menyediakan standar akuntansi yang sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan berbagai jenis entitas di Indonesia. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang apakah keempat standar tersebut itu mengacu pada IFRS atau US GAAP. Jadi, standar akuntansi keuangan di Indonesia ini telah mengalami evolusi dalam mengadopsi sistem standar internasional. Dulunya, SAK ini mengacu pada US GAAP atau Generally Accepted Accounting Principles Amerika Serikat yang disusun oleh atau dari sumbernya itu dari Amerika Serikat. Nah, tetapi seiring dengan perkembangan, Indonesia ini telah beralih menuju konvergensi dengan International Financial Reporting Standards atau AFRS. Nah, namun adopsi penuh AFRS ini belum sepenuhnya tercapai dan terdapat beberapa perbedaan yang masih ada di antara standar akuntansi keuangan di Indonesia dan IFRS. Nah, perlu kita ketahui bahwa standar akuntansi keuangan internasional yang merupakan terjemahan langsung dari IFRS itu telah dirilis oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia atau DSAK IAI pada bulan Mei 2023. Nah, SAK internasional ini menjadi pilar baru di antara standar akuntansi lainnya di Indonesia, seperti SAK umum, SAK entitas privat, dan SAK entitas UMKM. Nah, dengan demikian, dapat kita simpulkan bahwa
Standar akuntansi keuangan di Indonesia saat ini lebih mengacu pada IFRS dibanding dengan US GAAP. Namun, proses konvergensi ini masih berlangsung dan terdapat beberapa perbedaan antara standar akuntansi keuangan umum dengan IFRS. Nah, terakhir kita akan membahas apakah satu standar akuntansi itu bisa digunakan untuk semua entitas. Tentunya jawabannya tidak. Karena satu standar akuntansi tidak bisa diterapkan untuk semua jenis entitas. Hal ini dikarenakan oleh beberapa perbedaan karakteristik, kebutuhan pelaporan, dan kompleksitas transaksi yang dimiliki oleh berbagai entitas. Nah, adapun penyebab tidak bisa satu standar untuk semua itu yang pertama ialah perbedaan kompleksitas. Jadi, perusahaan publik dan perusahaan besar itu membutuhkan standar akuntansi yang lebih kompleks seperti SHK umum yang berbasis IFRS karena mereka memiliki akuntabilitas publik dan harus memberikan informasi yang transparan kepada investor dan regulator. Nah, untuk UMKM dan entitas kecil itu tidak memerlukan laporan keuangan yang kompleks, sehingga cukup menggunakan SHK EMKM yang lebih sederhana dan sesuai dengan kebutuhan usaha kecil. Lalu, mm, yang kedua itu adalah tujuan pelaporan keuangan yang berbeda. Nah, perusahaan publik itu hanya fokus pada pelaporan kepada investor dan pasar modal, dan perusahaan swasta atau entitas kecil itu berfokus pada pelaporan untuk manajemen internal, perbankan, dan pajak. Nah, yang terakhir itu ialah praktik internasional. Nah, IFRS ini biasanya digunakan untuk perusahaan yang memiliki keterlibatan di pasar modal global, sedangkan untuk USGAAP itu yang diterapkan di skala nasional itu di beberapa negara masih diterapkan karena menyesuaikan dengan kebijakan domestik. Nah, jadi kesimpulan pemaparan materi kita kali ini ialah Indonesia memiliki 4 pilar SHK untuk menyesuaikan kebutuhan berbagai jenis entitas. Yang pertama, ada SHK internasional yang merupakan terjemahan langsung dari IFRS untuk perusahaan yang membutuhkan adopsi penuh IFRS. Biasanya ini di perusahaan-perusahaan skala internasional atau bonafit gede. Lalu yang kedua itu ada SHK umum. Nah, standar akuntansi keuangan umum ini merupakan standar akuntansi untuk perusahaan publik atau entitas akuntabilitas publik lainnya yang dan tetap mengacu pada IFRS. Lalu yang ketiga itu ada SHK entitas privat atau ETAP, yaitu standar yang diterapkan untuk perusahaan swasta tanpa akuntabilitas publik signifikan. Dan standar yang terakhir itu ada standar akuntansi keuangan EMKM. Itu merupakan standar yang digunakan untuk usaha mikro, kecil, dan menengah dengan laporan keuangan yang lebih sederhana. Satu standar akuntansi ini tentunya tidak bisa digunakan untuk semua entitas karena kebutuhan dan kompleksitasnya yang berbeda. Maka dari itu, Indonesia memiliki berbagai standar akuntansi yang disesuaikan dengan karakteristik dan skala usaha masing-masing entitas. Demikian pemaparan materi kita pada kali ini. Semoga teman-teman yang menyaksikan video ini bisa mengambil ilmu yang bermanfaat bagi teman-teman di masa yang akan datang. Demikian, terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.